Pemirsa, masyarakat anti korupsi mendesak Komisi Kejaksaan memecat dengan tidak hormat Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Jaksa itu diduga menerima uang atau janji dari narapidana korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendesak Komisi Kejaksaan untuk memecat dengan tidak hormat Jaksa Pinangki lantaran diduga menerima uang atau janji dari narapidana korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Hal ini disampaikan Koordinator MAKI Bonyamin Saiman saat menyambangi Komisi Kejaksaan. Saya meminta kepada Komisi Kejaksaan untuk segera mengirim rekomendasi kepada Presiden RI karena beliau apapun lembaganya Presiden untuk menyatakan bahwa harusnya Pinangki dicopot dari jabatannya, dipecat secara tidak dengan hormat, bukan hanya dicopot dari jabatannya. Kedua juga merekomendasikan pada Presiden untuk memerintahkan Jaksa Agung untuk memproses yang bersangkutan secara pidana. Terus ketiga juga meminta pada Komisi Kejaksaan karena saya sudah mengadu tapi nampaknya ada tarik ulur Pinangki ini seperti dilindungi, dugaan saya kan begitu kan. Maka memohon pada Komisi Kejaksaan untuk menyampaikan pada Presiden bahwa Jaksa Agung tidak kooperatif dengan Komjak dalam hal urusan Pinangki. Tentu karena kami baru menerima itu hari ini, karena ini menyangkut dugaan serius, kami tentu saja dengan tugas dan kewenangan yang ada akan menindaklanjuti. Dan kami akan melakukan klarifikasi, akan segera mengirimkan surat kaitan dengan laporan yang disampaikan oleh masyarakat ini. Sebab ini hal yang sangat serius, supaya juga terang benderang, supaya juga bisa meyakinkan publik atas apa yang terjadi dan berkembang saat ini. Sehari sebelumnya, Koordinator MAKI Bonyamin Saiman juga menyambangi Bareskrim Polri. Kedatangan MAKI ke Bareskrim untuk menyerahkan 4 nama yang diduga terlibat dalam kasus pelarian Joko Chandra. Adapun keempat nama itu adalah Tommy, selaku pengusaha yang diduga pernah bertemu Brigjen Prasetyo untuk meminta dikenalkan kepada pejabat dari Divisi Hubungan Internasional Bareskrim Polri yang membawahi Interpol Indonesia. 2 saksi lainnya dari pihak swasta yakni atas nama Fiadi S yang diketahui merupakan rekan bisnis Joko Chandra dan pernah ikut Joko Chandra dan Brigjen Prasetyo menaiki pesawat charter ke Pontianak. Pihak swasta ketiga yang dilaporkan yakni Rahmat S yang diduga merupakan oknum yang mengajak Anita Kolopaking menjadi kuasa hukum Joko Chandra dan saksi terakhir merupakan Jaksa Pinangki Sirna. Jaksa Pinangki diduga bertemu dengan Joko Chandra di Malaysia pada 12 dan 25 November 2019. Pinangki berangkat ke negeri jiran bersama mantan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apakah desakan MAKI tersebut akan dikabulkan dan apa saja hal-hal yang memberatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam membantu pelarian Joko Chandra? Kami akan hadirkan cuplikan dialog bersama Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bonyamin Saiman dalam program iNews Sore beberapa waktu lalu. Untuk masalah penjatuhan hukuman disiplin ini kan ada prosedur dan tata cara yang harus ditempuh. Antara lain untuk temuan pelanggaran. Pelanggaran itu kan secara administratif sudah ditemukan ketika dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan berupa pencopotan jabatan. Namun kan tidak berhenti di situ karena masih ada rentetan peristiwa pidana, yaitu bertemu terpidana buron oknum Jaksa P itu. Padahal oknum jaksa kan tidak boleh bertemu terpidana, harus bertemu dalam rangka eksekusi. Nah di situ kan ada dugaan pelanggaran pidana pasal 221, 223 KUHP. Kemudian berlanjut kepada yang kemarin telah diumumkan naik ke penyidikan walaupun belum ditetapkan tersangkanya bahwa ini masuk ke penyidikan pidana khusus. Nah, dengan kedua alasan tadi, pidana umum dan pidana khusus, saya kira cukup beralasan apa yang diusulkan oleh MAKI. Sebab kalau terindikasi, tersangkut peristiwa pidana khusus maupun pidana umum, memang konsekuensinya harus pemberhentian tidak dengan hormat. Sangat begitu dominan dan aktif untuk membantu Joko Chandra melepas dari jeratan hukumnya. Rencana kan bahwa awal-awalnya kan istilahnya mau mengurus permohonan fatwa ke Mahkamah Agung. Levelnya seperti itu, bahwa putusan PK itu tidak bisa dieksekusi. Jadi saya setidaknya, kalau toh ini posisinya ini kan menjadi curiga juga.
kalau toh ini tidak terlibat yang lain atau atasannya dugaannya begitu, mestinya kan sudah dilepas di proses pidana, dipanggil komisi kejaksaan, diizinkan disuruh berangkat. Tiba-tiba kok malah justru saya terus terang aja merasa lembaganya presiden yaitu komisi kejaksaan ikut dihina oleh perlindungan statusnya sudah penyidikan saat ini? Ya penyidikan tarik ulur kemarin aja. Kalau kira-kira saya tidak meminta Barreskrim dipanggil sebagai saksi, saya yakin juga belum tentu ada penyidikan malam harinya, gitu kan? Itu kan terpaksa harus bahasanya kan saya harus meminta Barreskrim untuk manggil saksi. Kalau nanti memang dugaan terlibat ada ya ditetapkan tersangka. Nah nampaknya kan harus di-push begitu. Masa Kejaksaan Agung yang mestinya harus lebih hebat dari kepolisian melakukan tindakan-tindakan seakan-akan harus di-push oleh masyarakat. Dan komisi kejaksaan juga harus memaksa-maksa meminta LHP baru diberikan misalnya. Gitu. Jadi ini sesuatu yang tidak nalar. Sejumlah pejabat terseret kasus Joko Chandra dari perwira tinggi hingga lurah karena memuluskan jalan Joko Chandra masuk ke Indonesia. Mereka yang terseret dicopot dari jabatannya hingga berujung pidana. Kasus pelarian Joko Chandra berbuntut panjang setelah berhasil masuk ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali walau dalam status buron. Sejumlah nama pun terseret dalam pusaran kasus Joko Chandra dan berimbas pencopotan jabatan bahkan pidana. Mantan Kadif Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Wibowo dimutasi karena diduga berperan menghapus red notice Joko Chandra. Sementara Brigjen Pol Prasetyo Utomo yang merupakan pejabat di Barreskrim Polri yang menerbitkan surat jalan untuk Joko Chandra dicopot juga dari jabatannya dan ditahan di Mabes Polri. Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Kejaksaan Agung setelah diduga terlibat gratifikasi. Pinangki juga melanggar disiplin karena bepergian ke luar negeri tanpa izin untuk bertemu Joko Chandra. Sebelumnya Asep Suban dicopot sebagai Lurah Grogol Selatan setelah diduga membantu penerbitan KTP elektronik Joko Chandra. Berikut perjalanan Joko Chandra masuk ke Indonesia dari Malaysia. Menurut keterangan Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, pada rentang April hingga Mei Anita Kolopaking dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo berencana menerbitkan surat jalan dan surat dokter untuk Joko Chandra masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Juni. Namun pada tanggal 1 Juni rencana perjalanan Joko Chandra batal. Kemudian antara tanggal 1 hingga tanggal 5 Juni, Brigjen Pol Prasetyo meminta stafnya untuk menerbitkan kembali surat jalan Anita Kolopaking dan Joko Chandra. Tanggal 6 Juni Joko Chandra berangkat ke Jakarta. Kemudian pada tanggal 8 Juni Joko Chandra membuat KTP di Kelurahan Grogol Selatan dan kemudian mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya ke PN Jakarta Selatan. Sore harinya Joko Chandra kembali ke Pontianak dan kemudian masuk ke Malaysia secara ilegal. Pada 20 Juni, Joko Chandra kembali ke Jakarta dan membuat paspor pada 22 Juni di kantor imigrasi dan langsung kembali ke Pontianak. Paspor baru diambil oleh kuasa hukum Joko Chandra pada 23 Juni 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pemeriksa Keuangan akan tindak lanjuti adanya unsur korupsi hasil audit laporan keuangan melalui MOU dengan Polri dan Kejaksaan RI. Tindak lanjut tersebut akan tertuang melalui detail kerjasama pertukaran data dan informasi. BPK RI meningkatkan sinergitas dengan Polri dan Kejaksaan RI untuk menindaklanjuti hasil audit laporan keuangan yang diberikan kepada BPK kepada entitas yang akan ditelusuri ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Detail kerjasama berupa pertukaran data dan informasi yang terintegrasi sehingga mempercepat penanganan dan penindakan kasus yang merugikan keuangan negara. Koordinasi dalam rangka mendukung penegakan hukum meliputi tindak lanjut terhadap pemeriksaan investigatif berindikasi kerugian negara, daerah atau unsur-unsur pidana. Kedua, tindak lanjut terhadap permintaan pemeriksa investigatif penghitung kerugian negara, daerah dan pemberian keterangan ahli. Melalui kerjasama ini, saya berharap akan menjadi suatu sinergi
dalam membangun kesamaan, persepsi, keterpaduan guna mendukung serta memperkuat jajaran sinergis Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum. Hal-hal yang lebih teknis itu yang akan diatur dengan perjanjian kerjasama. Jadi banyak hal ya, misalnya mengenai masalah bagaimana data diperoleh, bagaimana kemudian proses pertukaran data dan informasinya kapan, seperti itu. Ini yang akan diatur menjadi lebih detail lagi. Karena kan memang prosedur, kan kalau kami ini kan sebenarnya di Badan Pemeriksa Keuangan itu lebih kepada aspek perbuatan. Jadi kalau kita kaitannya ini pidana kan ada pidana itu menyatakan seseorang tidak dapat, satu perbuatan tidak dapat membuat seseorang dihukum kecuali di dalamnya ada niat jahat. Nah, jadi unsur perbuatannya di kami dan kemudian unsur niatnya untuk mengidentifikasi ada niatnya ada di teman-teman aparat penegak hukum. PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman di Pilkada Medan. Pengumuman dilaksanakan secara virtual dan dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Medan, ya. Muhammad Bobi Afif Nasution dengan Haji Aulia Rahman. Pengumuman rekomendasi PDIP dibacakan langsung oleh Ketua DPP PDI Bidang Politik Puan Maharani. Bobi Afif Nasution hadir bersama pasangannya Aulia Rahman di kantor PDIP Sumatera Utara. Menantu Presiden Joko Widodo ini akan berpasangan dengan kader Gerindra Aulia Rahman di kontestasi Pilkada Medan. Setelah mendapatkan rekomendasi, Bobi berjanji menciptakan New Medan. Pasangan Bobi Aulia mengusung jargon kolaborasi yang bersumber dari semangat gotong royong. Semangat kolaborasi ini akan kami jadikan sebagai penguatan kepada seluruh elemen partai untuk menciptakan New Medan, kota Medan yang penuh keberkahan. Saudara-saudara sekalian, mari kita jadikan pilkada kali ini sebagai momentum persatuan, momentum mewujudkan harapan, serta momentum memenangkan seluruh kekuatan masyarakat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selain diusung PDI Perjuangan, pasangan Bobi Aulia juga diusung Gerindra, PAN, Golkar, dan Nasdem. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Hampir seluruh partai yang memiliki jumlah kursi besar di DPRD Medan mantap mengusung Bobi. Pencalonan Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, Sumatera Utara pun berjalan mulus. PDI Perjuangan dan Gerindra berkoalisi di Pilkada Medan 2020 untuk mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Afif Nasution. Selain PDI Perjuangan dan Gerindra, sejumlah partai juga menyatakan dukungannya kepada Bobi. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan telah menyatakan dukungannya kepada Bobi di Pilkada Medan. Kita sudah memutuskan mendukung Kota Medan, Bobi. Ya karena begini ya. Saya mendukung Bobi PAN ini. Kita ingin pilkada ini kan pemilihan wali kota Medan itu ya. Siap yang paling mampu bisa membawa perubahan. Kita tidak ingin nanti di kota Medan itu diadu perang ras, perang suku, perang agama. Medan ya kita sudah mendukung Pak Bobi. Untuk wakilnya sendiri? Wakilnya diserahkan kepada Pak Bobi. Apakah wakil itu akan berasal antara dari partai PDIP atau dari Gerindra, Pak? Dari manapun yang dipilih oleh wali kota. Cabang. Untuk maju dalam Pilkada Medan, sedikitnya membutuhkan dukungan 10 kursi DPRD atau 20% dari jumlah total anggota. PDI Perjuangan dan Gerindra sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri, namun jalur koalisi dengan partai lain bisa mengurangi tekanan persaingan. Sementara, Bobi Nasution hampir pasti akan mendapat perlawanan dari PKS dan Partai Demokrat yang tidak ikut mengusung dirinya. Keduanya sepakat mengusung Akhyar Nasution, petahana yang sebelumnya adalah kader PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan buruh korban pemutusan hubungan kerja di Surabaya, Jawa Timur berunjuk rasa. Jangan kemana-mana, informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi.